Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sejak dari kecil saya memiliki sebuah pertanyaan, yang pertanyaan itu hampir tidak terjawab sampai saya menjelang dewasa. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang natural, datang dari penglihatan saya, dari pikiran saya sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa manusia itu berbeda? Berbeda wajahnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ganteng sekali, ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik sekali, ada juga yang kurang cantik. Ini karena tidak ada lagi bahasa. Kalau saya bilang semuanya cantik juga faktanya kan tidak. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang berkelimpahan rezekinya, ada juga yang kurang beruntung rezekinya. Gak tahu ya, apakah para sahabat pernah bertanya seperti saya seperti itu atau tidak? Atau menerima saja semua apa adanya? Karena itu membuat saya saat itu merasakan seakan-akan dalam tanda kutip ada ketidakadilan. Dan saya pertanyakan pertanyaan ini di banyak tempat kepada guru-guru saya, dan saya tidak mendapatkan kepuasan jawabannya. Mohon maaf, saya baru menemukan kepuasan setelah saya khatam Quran 30 juz, bukan membaca. Mengklasifikasi ayat demi ayat untuk bisa menjawab itu. Ternyata saya baru bisa menemukan jawaban atas pertanyaan itu ketika saya menemukan ada ratusan bahkan ribuan ayat yang menceritakan bahwa kehidupan kita ini titik awalnya bukan di kelahiran yang sekarang. Jadi sebetulnya kita ini sudah berulang-ulang datang ke sini. Dan itu yang menyebabkan mengapa satu dengan yang lain ada perbedaan. Setelah saya mendalami itu dari sisi ayat-ayat Al-Quran, kemudian saya mencoba mendalami sisi saintifiknya. Ternyata dunia psikologi menemukan sebuah metode untuk bisa menggali long term memory
memori jangka panjang yang tersimpan di alam bawah sadar dengan metode past life, past regresi, itu adalah sains yang tidak bisa dibantah lagi. Dan ternyata hampir semua manusia ketika di past life, di past regresi, dia bisa ingat tentang masa lalunya, pernah hidup di mana, sebagai apa, pernah mengalami kejadian apa. Jadi alhasil ada satu perpaduan antara kitab suci dengan dunia sains. Jadi metode hipnoterapi untuk bisa membangkitkan memori yang tersimpan di alam bawah sadar itu adalah sains. Dan dunia sains kemudian tidak bisa mengelak lagi. Jadi mohon maaf, siklus kehidupan itu bukan soal keyakinan sekarang. Mau yakin atau tidak yakin, hukum alam tetap berjalan. Oleh karena itu maka siklus kehidupan sekarang sudah diakui sebagai hukum alam. Hukum gravitasi bumi tidak perlu keyakinan. Anda mau yakin atau tidak yakin, hukum gravitasi ya berjalan. Ya seperti kejadian putranya Mas Rodan jatuh dari lantai 2 ya ke bawah. Mau yakin atau tidak yakin, hukum gravitasi jalan saja. Tidak ada orang jatuh ke atas. Itu hukum alam. Dan hukum alam bekerja dengan jujur apa adanya. Kepleset ya jatuh ke bawah, tidak pernah jatuh ke atas. Mau yakin atau tidak yakin, karena hukum alam tidak butuh keyakinan Anda. Tidak butuh keyakinan Anda apa? Karena itu hukum alam. Itu sains. Nah, kenapa saya bicara ini hari ini? Karena saya kok akhir-akhir ini saya bukan GR ya. Saya kok sekarang ini sepertinya diberi kemampuan untuk membaca tubuh setiap orang. Sekali lagi mohon maaf. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini saya bisa baca. Sampai punya selingkuhan pun bisa dibaca. Dan akurasinya 95%. Yang tidak akan saya sampaikan cuma satu. Kapan para sahabat meninggal, tahun berapa, gak akan saya sampaikan. Lalu saya bertanya, kenapa saya kok sekarang diberi kemampuan itu? Lalu saya tanya pada diri saya, apa perlunya? Ternyata jawabannya sederhana. Karena saya disuruh untuk membantu para sahabat untuk mengubah nasib. Nah, mengubah nasib berarti harus tahu dulu apa yang harus diubah. Nasib itu ternyata data karma masa lalu yang tersimpan di bagian anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa dibaca. Sainsnya begini. Tubuh kita tersusun oleh sel. Di setiap sel ada yang namanya DNA. Satu DNA itu ternyata bisa menyimpan 3 miliar data. Satu DNA. Jadi kalau sekarang di tubuh kita ada 100 triliun sel dan setiap sel punya satu DNA, kalikan saja 100 triliun kali 3 miliar data. Berapa banyak data? Mungkin kalau dikalikan pakai kalkulator yang kalian punya itu langsung ngehang itu kalkulatornya. 3 miliar kali 100 triliun. Sebanyak itu data yang tersimpan dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Jadi sangat masuk akal kalau di Quran ada firman Allah yang mengatakan Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Nah, kitab berarti sesuatu yang di dalamnya ada informasi. Nah, kitab yang harus kita baca itu sebetulnya adalah tubuh kita sendiri. Jadi nggak mungkin Quran tiba-tiba menyatakan pada kita Iqra kitabaka, baca kitabmu, baca kitabmu. Dan selama ini kita salah kaprah. Quran itu menugaskan kita untuk membaca kitabmu, bukan kitab yang lain. Yang dibaca malah kitab yang lain. Baca kitabmu, kitabmu, kitabmu. Nah, kalau berbicara tentang kitab, berarti di dalamnya ada sejumlah data, sejumlah informasi yang kalau itu dibaca akan menuntun kita untuk menemukan pengetahuan sekaligus juga jawaban. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang sudah bisa membaca data itu? Ternyata selama ini saya biarkan kalian membaca sendiri, ternyata belum bisa. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa saya sekarang kok rasanya saya diberi kemampuan untuk bisa membaca itu. Jadi untuk para sahabat yang mau dibacakan dari ujung rambut sampai ujung kaki ada data apa saja di situ, insya Allah nanti saya bisa bantu. Tetapi sekarang sudah antri yang ingin dibaca. Karena tidak mungkin kita mengubah nasib kita kalau kita tidak tahu apa yang mesti diubah. Nah, selama ini kita ini ujug-ujug ingin mengubah diri. Yang harus diubahnya apa? Dunia manajerial mengajarkan kita untuk analisa SWOT. SWOT itu ada S, ada W, ada O, ada T. SWOT. Jadi analisa SWOT itu adalah teknik analisa untuk mempetakan sebetulnya kelemahan kita apa, keunggulan kita apa, lalu peluang yang akan bisa diubah supaya kita berubah bagaimana. Nah, ini agak saintifik nih hari ini kajian kita. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran sebagai dasar. Jadi kemarin itu karena ada rapat dengan pengurus setempat di Jelekong, saya 2:30 langsung pergi ke sana. Setelah urusan selesai di sana sampai jam 7 malam. Jadi saya mampir di sebuah restoran punya sahabat kita. Saya diundang hari Minggu, nggak bisa ke sana karena kesibukan yang luar biasa. Tapi saya sudah janji, insya Allah saya akan ke sana. Jadi mampirlah di situ. Nah, ketika saya duduk di sebuah tempat duduk, tiba-tiba ada kucing duduk di samping saya. Ya udah. Karena duduk di samping saya pegang, saya elus-elus, dielus-elus ini. Diam aja dia. Ada rasa penasaran, karena saya yakin di tubuh kucing itu juga ada data. Karena kucing kan terbuat dari sel. Sel ada molekul, berarti di situ juga ada DNA sih. Ya saya coba komunikasi secara batin. Diam-diam saya komunikasi. Maaf, ini rasa saya. Tetapi saya yakin rasa ini bagi saya adalah benar. Jadi kalau para sahabat tidak percaya, boleh tidak percaya. Dan tidak usah percaya juga gak apa-apa. Jadi saya ajak bicara nih si kucing ini. Diajak bicara oleh saya. Ini ada saksinya kemarin. Ada saksinya karena saya tidak sendiri. Nanti boleh tanya deh yang bareng dengan saya.
Saya usap-usap, padahal saya baru kenalan sama dia saat itu. Lalu terbacalah data itu. Mohon maaf. Jadi dia itu adalah sebuah ruh. Dan ruh ini dulu pernah hidup pada casing manusia. Manusia yang ditakdirkan memiliki dari sekian banyak pemilik dari tanah itu, resto itu. Jadi dia adalah salah satunya yang pernah ketitipan memiliki resto itu di zaman dulu. Jadi saat itu, ya kata dia, si resto itu berpindah tangan pada orang lain, tetapi dengan cara yang tidak sah menurut dia. Dan dia saat itu tidak bisa melepaskan itu begitu saja. Jadi terjadi kemelekatan yang sangat hebat kepada dia, kepada yang dimilikinya itu. Dan tiba-tiba dia sakit dan kemudian meninggal. Nah saat meninggal itu, dia tidak bisa melepaskan kepemilikannya. Nah itu yang menyebabkan kemudian dia harus terdegradasi memasuki tubuh yang sekarang. Kira-kira globalnya begitu. Lalu saya mulai makan. Saya pesan ikan. Karena saya tidak makan daging. Saya pesan ikan. Nah selesai saya makan satu ikan, saya ditawari lagi, mau nambah nggak ikannya? Nambahlah, karena ikannya kecil. Dikasihlah 2 lagi ikan nila. Itu. Nah kan ada kepala ikan tuh, yang sudah saya makan satu yang pertama. Nasi kepala ikan itu kemudian diambil oleh yang memiliki resto itu. Dikasihlah sama kucing yang di samping saya itu. Dia gak mau. Saya gak mau kepalanya katanya. Nah karena ada 2 ikan yang buat saya bilang sama dia, udah kita berdua aja nih, kamu satu, saya satu. Saya kasih yang baru, begitu dikasih yang baru, dia juga jadi manja. Dicium-cium, nah, saya menangkap lagi bahasa dia. Tolong dong katanya dipisahkan dagingnya. Udah akhirnya saya ambil dagingnya. Saya kasih dia, mulai makan. Jadi manja saya bilang kamu. Baru makan. Gak mau makan kepalanya. Dan yang luar biasa, sepanjang saya makan dia tidak mengganggu. Biasanya kebanyakan kucing kalau kita lagi makan ada bau amis, dia naik ke meja mau ngambil. Sopan saya di sini. Jadi saya sambil makan dia terus diusap. Jadinya saya penasaran. Saya pengen tahu apa yang menyebabkan kamu tinggal di sini. Saya tengadahkan si kepalanya sambil diusap-usap. Kenapa kamu tinggal di sini? Dia berkaca-kaca. Sampai ada seorang sahabat yang melihat, itu kucing kok nangis? Ditanya sama saya, berkaca-kaca. Dan dia mengatakan, saya tinggal di sini karena saya tidak bisa melepaskan kepemilikan saya terhadap ini. Nah saya jadi ingat ya, ada satu pernyataan orang bijak yang sudah mencapai kebijaksanaan utuh. Beliau mengatakan, kesadaran terakhir seseorang ketika dia meninggal akan menjadi kesadaran awal saat dia lahir kembali. Jadi semacam portal. Nah dunia sains sudah banyak yang membuktikan bahwa ada orang sakit bertahun-tahun dan ternyata sakitnya tidak sembuh. Ternyata begitu dihipno, ya, dia itu dulu pernah ketumbak saat dia berperang. Pas ketumbak kakinya. Ketika kakinya tertumbak, mungkin ada racun, kemudian saat itu dia sakaratul maut. Tapi saat itu dia tidak bisa menerima kematian karena tumbak itu. Tidak bisa melepaskan kemelekatannya. Apa yang terjadi? Tetap dia meninggal, tetapi tidak menerima itu yang menyebabkan sakit yang dia derita terbawa ke kehidupan yang sekarang.
Dan ternyata begitu dia menerima dengan utuh, si sakitnya itu bisa sembuh tanpa diobatin, hanya dengan menerima. Nah itu yang namanya sakit karena karma. Ini sains ya. Dan contoh-contoh yang semacam ini sudah banyak ya datanya. Cuman kalau saya bicara ini terlalu banyak, nanti kajian kita jadi tidak masuk ke intinya. Nah kembali lagi, sebetulnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu ternyata di situ banyak data yang harus dibaca. Nah itulah yang kemudian disebut nasib. Jadi kenapa nasib kita berbeda? Yang membedakan nasib bukan Tuhan, bukan Allah. Karena saya dari kecil juga tidak percaya kalau Allah itu membedakan nasib kita. Emang mau punya Allah yang membeda-bedakan? Si ini nasibnya begini, si itu nasibnya begitu. Saya nggak mau dari kecil punya Allah model gitu. Saya pengen Allah yang adil, yang memperlakukan setiap ciptanya sama. Ternyata yang menyebabkan nasib kita berbeda kehidupan yang sekarang karena kita datang ke sini sudah berulang-ulang. Dan yang menyebabkan nasib kita berbeda hari ini adalah apa yang pernah kita lakukan di masa sebelum kehidupan yang ini. Jadi apa sesungguhnya nasib itu? Nasib itu sesungguhnya adalah data karma yang tersimpan di setiap sel dalam tubuh kita yang sesungguhnya sekarang kita bawa di kehidupan yang sekarang. Jadi kesimpulannya, kenapa wajah kita berbeda? Kenapa sorot mata kita berbeda? Kenapa ya tubuh kita bentuknya berbeda? Semua yang membedakan itu adalah data karma kita sendiri. Nah, kalau kita punya kemampuan membaca data karma itu pada setiap anggota tubuh kita, yang luar biasa adalah kita memiliki fokus untuk mengubah nasib kita. Nah, pertanyaannya, apakah data karma itu bersifat mutlak 100%? Ternyata tidak. Kata siapa tidak? Kata Quran. Nah, mari kita lihat dulu ayatnya supaya percaya. Kalau gak pakai ayat biasanya gak percaya. Nah di ayat ini Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-11. Jadi seperti biasa saya kalau ngasih kajian pasti ada dasarnya. Nah kita lihat di sini ada kata-kata begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah ayat ini sudah menjadi ayat umum. Biasanya para sahabat sering mendengarkan tentang ayat ini dibacakan oleh para ustadz, para penceramah. Tetapi saya akan memberikan titik berat ya secara saintifik tentang apa sesungguhnya yang kita bisa ubah dan bagaimana cara mengubahnya. Mari kita lihat dulu. Innallaha sesungguhnya Allah la yughayyiru tidak akan pernah mengubah keadaan. Jadi keadaan itu apa? Itulah nasib tadi. Data karma yang kita bawa sekarang tidak akan diubah. Kalau tanggal sekian kamu harus sakit, ya akan sakit. Tanggal sekian kamu harus mati, akan mati. Tidak akan bisa diubah. Tidak akan berubah keadaan itu kalau kita tidak mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Misalnya, nih, dari hasil pembacaan data karma akan ketahuan. Seseorang ini akan meninggal karena penyakit apa? Itu bisa ketahuan. Misalnya, dia akan meninggal karena gagal ginjal. Bisa ketahuan. Jadi ternyata setiap orang itu akan meninggal dengan penyakit yang khas, unik bagi dia. Nah karena dia akan meninggal dengan gagal ginjal, otomatis kita tahu kan, oh berarti ada kerawanan dong dengan ginjal saya. Maka ubah cara memperlakukan ginjal. Walaupun sudah ada ketetapan secara data karma, tetapi karena kita bisa mengubah pola hidup kita, bisa jadi ketetapan itu berubah. Ini maksud saya. Jadi tidak mutlak 100%. Karena Allah sendiri mengatakan begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin.
Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah ma. Ma itu apa-apa. Ma itu apa-apa. Ma itu keadaan. Nah, keadaan bagi saya adalah data karma. Keadaan bagi saya adalah nasib yang kita bawa akibat ulah kita sendiri. Bukan Allah yang membedakan nasib kita, tapi kita sendiri yang telah menciptakan nasib itu. Jadi sebetulnya apa yang kita panen dalam kehidupan kita hari ini hanya sekedar mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Siapa yang menabur, maka dia akan menuai. Oke, pelan-pelan ya ngajinya, konsentrasi. Karena ini penting. Di samping penting juga ini akan menjadi sangat berbahaya kalau menangkapnya tidak utuh. Oke, bisa dilanjutkan? Masih bisa konsentrasi? Makanya saya bilang tadi, lontong jangan dikeluarkan. Karena ini ngajinya agak berat, supaya lontong tidak mengganggu kesadaran kita. Jadi kalau lontong keluar lebih awal, kesadaran menurun. Dan saat kesadaran menurun, salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi bisa terjadi. Karena begitu lontong sudah keluar pagi-pagi, kemudian menyantap lontong 2, gehu 2. Perut mulai penuh, kesadaran langsung menurun. Sangat berbahaya. Jadi karena kajiannya berat, saya bilang lontong keluar hari ini spesial belakang.